Contoh soal nomor 1, diketahui himpunan A, Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Dan himpunan B-nya Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia. Nah, relasi dari A ke B dapat dinyatakan dengan, ya ada pilihan gandanya. Oke, kita masuk dulu nomor 1. Yang diketahui adalah himpunan A-nya. Oke, himpunan A-nya tadi ada Jakarta, Bangkok, Tokyo, dan Manila. Oke, himpunan B-nya tadi adalah Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia. Nah, di sini walaupun misalnya di B-nya ada 5 dan nilainya ada 5 dan di A itu adalah ada 4, nggak masalah kalau seandainya pun kita pasangkan, ya. Indonesia pasangnya dengan Jakarta dengan Indonesia, Bangkok itu dengan Thailand, ya, Tokyo itu dengan Jepang, Manila itu dari Filipina, ya. Mana tadi Bangkok Thailand. Oke, sudah. Nah, ini dapat definisikan bahwa mereka itu ibu kota dari. Oke. A ke B itu ibu kota dari. Paham ya? Jakarta ibu kota dari Indonesia. Kayak gitu ya. Bangkok ibu kota dari Thailand. Terus Tokyo ibu kota dari Jepang. Manila ibu kota dari Filipina. Oke? Nah, maka jawaban nomor 1 tadi adalah A. Oke. Kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 itu perhatikan diagram panah di bawah ini. A ke 1, 2 ke 4 ya, 3 ke 9, 4 ke 16 ya. Dari faktor relasi A ke B adalah yang paling tepat A ke B itu adalah akar dari ya. Misalnya ya pilihan gandanya faktor dari 1 bisa 2 faktor dari 4 faktor dari 14. Tapi faktor itu bukan seperti itu yang dimaksud dengan faktor ya. Akar dari, kuadrat dari, lebih dari. Oke. Nah, A ke B ya yang diminta pada soal itu adalah yang paling tepat dari A ke B itu adalah akar dari. Betul ya? 1 adalah akar dari 1. Oke, bener kan? 2 itu akar dari 4. Oke ya. Nah, terus dari 3 akar dari 9. Gitu ya. Nah, maka yang lebih tepat di nomor 2 itu adalah yang B. Oke, itu sangat mudah ya kalau kita baca ya. Masa 1 kuadrat dari 1 bisa, tapi 2 kuadrat dari 4. Masa ya 4 kuadrat menghasilkan 2, sedangkan D 1 lebih dari 1 itu nggak mungkin ya. Itu sama dengan ya, itu aja udah salah. Nah, faktor yang A tadi, faktor itu bukan seperti itu ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini diketahui P sama dengan 2, 4, 6. P 2, 4, 6. Nah, dan L itu sendiri adalah 3. Kok L-nya 3? Bukan L, salah baca saya. Q. Q-nya adalah 2, 3. Oke, 2 dan 3. Himpunan pasangan berurutan P ke Q. P ke Q. Oke, di pilihan gandanya 2, 2, 4, 4. Sepertinya ada yang kurang ini ya. Kenapa ada angka 4 di bagian domainnya? Ya. Contohnya yang di A. Contohnya yang A itu kan ada 2, 2. Oke. Terus 4, 2. 4, 4. 6, 2. 6, 3. Nah, yang aneh di sini mungkin soalnya salah ini ya. Di sini kan udah pasti P ini domain. Domain ini kodomain. Di sini pasti domain ya. Teman-teman harus paham ya, di sini itu domain. Yang ini kodomain ya. 2 dengan 2 ini benar. 4 dengan 2 juga bisa benar. Nah, masalahnya 4 dengan 4 itu tidak ada kodomain 4 ya. Kemungkinan soal ini adalah
domainnya adalah 2, 3, 4. Oke ya, tadi saya tidak memperhatikan kalau soal ini ada yang salah ya. Maka dapat dipastikan kalau misalnya dia kelipatan dari, ya, menyatakan kelipatan dari, maka jawabannya di tempat itu adalah A ya. Yang B, yang C kan, yang B tadi ada dia pasangan 2,3 kan, 2 tidak kelipatan dari 3. Kita bacanya gitu ya. Nah, 6 juga bukan kelipatan dari 2. Nah, 6 pula. Yang 4-nya, yang 2-nya. Oke, cara membacanya adalah A, 2 kelipatan dari 2, benar. Nah, 4 kelipatan dari 2 juga benar. 4 kelipatan 4, 6 kelipatan 2, 6 kelipatan 3 itu semuanya benar ya. Nah, yang di B ada 2,2 itu juga benar. 2,3 itu salah, maka kita jangan pilih yang B. Oke ya, untuk memastikan lagi yang C juga ada 2,3 itu tidak usah kita hiraukan lagi. Nah, yang di D 2,2 benar, 4,2 juga, 4 kelipatan dari 2 benar. Nah, 4 kelipatan dari 3 itu salah, maka kita pilih jawabannya yang A. Kita fix ya. Yang tadi soal nomor 3 itu ada kesalahan di Q. Q itu 2, 3, 4. Oke, kita perbaiki soalnya yang ada. Oke, di nomor 4 tadi adalah diketahui K2345 dan L3456 8 10 12. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutannya adalah 2 4 3 6 4 8 5 10, maka relasi dari himpunan K ke himpunan L adalah, nah, K ke L. Jadi kalau misalnya yang A kita baca ya. Yang A itu 2 kali dari. Nah, seandainya kita baca ya, kita baca di himpunan berurutannya. Oke, himpunan berurutannya tadi adalah 2 4 3 6 4 8 5 10. Oke. Apakah benar yang A ini? Kalau misalnya relasinya dari K ke L ya, K ke L tadi. Nah, K ke L 2 kali dari 4 benar? Benar. 3 2 kali dari 6 benar. 4 2 kali dari 8 enggak ya? Ini 10 tadi, maaf. 2, apakah 2 kali dari 4? Salah. Oke, kita ulangin lagi ya. Nomor 4 tadi diketahui K sama dengan 2,4,5,6 dan L 3,4,5,6,8,10,12. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutannya adalah 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10, maka relasi dari himpunan K ke L adalah, nah, kita cara baca yang A tadi. A adalah 2 kali dari. Nah, seandainya A 2 kali dari, apakah 2 kali dari 4? Ya, apakah 4 kali 2 itu 2? Maka bukan. Maka kita tidak memilih A. Nah, sekarang yang B. Yang B bilang adalah akar dari. Akar dari. Nah, apakah 2 itu akar dari 4? Benar. Ya, akar 4 adalah 2. Nah, tapi di sini apakah 3 itu akar dari 6? Tidak. Maka yang B juga tidak kita pilih. Nah, kita bahas yang C. Nah, yang C-nya itu adalah setengah dari. Oke, setengah dari. Oke, apakah 2 itu setengah dari 4? Iya, 4 kali bagi 2 itu setengahnya adalah 2. Nah, apakah 3 itu setengah dari 6? Iya, 6 bagi 2, 3. Apakah 4 itu setengah dari 8? Iya, 8 bagi 2 adalah 4. 10 bagi 2 adalah 5. Maka keputusannya yang kita ambil adalah, jawabannya adalah C. Maka hubungan himpunan K ke himpunan L tadi adalah setengah dari. Oke, kita bahas ke nomor 5. Untuk soal nomor 5 ada grafik ya, grafik Kartesius. Nah, di titik-titiknya ini bisa kita pasangkan ya. Nah, di X itu adalah yang pertama 1,2. Oke.
2,3, 3,1, 4,4 dan 5,2. Nah, di sini yang A-nya 1222 31 anak 43-nya yang salah. Ya, yang benar adalah 44. Oke. Nah, yang di B ini 1223 31. Oke, yang di B benar semua ya. Maka kita langsung silang aja yang B ya. Maka nomor 5 itu yang B. Oke, kita masuk nomor 6. Nah, saya tidak mungkin membahas cara membaca Kartesius di pembahasan fungsi ini. Oke ya teman-teman ya. Kita masuk ke nomor 6. Oke, jika himpunan A itu 135, himpunan B-nya 2,4, 2 dan 4. Oke, maka A kali X, A kali B, A kali X ya, A kali B. Nah, ini kan pembahasannya ya mudah sekali ya, maksudnya itu semua mereka dipasangkan. Misalnya seperti ini. Ini masih ini ya, relasi ya, 2, 3, 5, 2 dengan 4. Ini A, ini B ya. A kali B itu semuanya dipasangkan, 1 ke 2, 1 ke 4, 3 ke 2, 3 ke 4, 5 ke 2, 5 ke 4. Nah, jadi yang paling tepat ini adalah jawabannya adalah di A. Oke, cara memasangkan pasangan himpunan berurutannya adalah 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4, yaitu di A. Gampang ya? Gampang dong. Nomor 7, kita bahas lagi nomor 7. Kita hemat kertas ya. Makin banyak kertas yang kita gunakan, semakin cepat hutan kita gundul. Nah, peribahasanya gitu ya. Nomor 6. Nomor 7. Gimana sih? Nomor 7 tadi, jika nilai A, oke saya belum bahas ya yang ini. Jika nilai A itu adalah 6 dan nilai B dan nilai A kali B-nya itu adalah 18, maka nilai B NB berapa? Nah, yang dimaksudkan dari nilai dari itu adalah, nah tadi ini kan ada 3 nih, maka ya kasih contoh dulu ya, di nomor 6 kita ambil ya. Nah, di nomor 6 yang A-nya ini ada 3 anggotanya, maka NA tadi adalah 3. Dia hanya menghitung jumlahnya aja, jumlah anggotanya. Nah, sedangkan NB-nya tadi juga adalah ada 2. Begitu ya, kita hanya menghitung jumlah anggotanya kalau N itu. Nah, di sini kan dapat menghasilkan 6. Nah, di sini kita dapat rumusnya di nomor 6 tadi, di mana anggotanya tadi 3 dan anggotanya tadi ini adalah 2, maka menghasilkan 6 ya. Menghasilkan 6 kan tadi anggotanya yang kita dapat tadi 1 2. Oke. 1 2 1 1 4 2 3 2 3 4 5 2 5 4. Jadi ada 6. Oke, ada 6 anggotanya. Nah, jika misalnya ini nomor 7-nya mengatakan seperti itu, ya gampang. Ya kan? NA kali B itu kan pasti NA dikali NB. Oke ya. NA kali B-nya 18. Oke. NA-nya 6 dikali nilai dari B-nya ya. Nah, jumlah dari B-nya itu pasti nanti 18 bagi 6. Oke. Maka nilai B-nya adalah 3. Jawabannya adalah sebenarnya mudah ya, cuman saya tidak membahasnya tadi. Saya kelupaan itu. Untuk menghitung jumlah domain dan jumlah kodomain itu dikatakan nilainya ya, jumlah totalnya ya. Oke, kita masuk ke nomor 8. Nomor 8, jika PX. Oke ya. Soalnya begini. Nanti saya kasih tahu. 10x 20, dimana mereka bilangan
prima, oke? Bilangan prima. Dan nilai P kali Q-nya 20. Oke, yang ditanya adalah nilai Q-nya. Oke ya, teman-teman, kalau kalian ketemu yang seperti ini, oke. Cara membacanya dari tengah. Ya, X itu lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 20. X itu lebih dari 10 dan kurang dari 20. Berarti di antara 10 dan 20 dia bilangan prima. Oke, maka himpunan P-nya tadi adalah dari 10 di bilangan prima adalah 11, 13, 17 dan 19 ya teman-teman. Nanti pelajari lagi bilangan prima. Bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Oke. Nah, di sini nilai P-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, dari kita menjumpakan hasil nilai P-nya adalah 4, maka 4. Nah, di mana sama dengan contoh nomor di 7 tadi. Oke. Nilai P kali Q itu pasti NP kali NQ. Nah, NP tadi soalnya bilang adalah 20, NP-nya kita dapat 4, maka NQ-nya berapa? Sudah jelas ya. 4 kali berapa jadi 20? Itu adalah ya 5. Maka NQ sama dengan 5. Oke ya, maka jawabannya adalah C. Itu ya. Oke, kita akan membahas lagi contoh soal nomor 9. Gambar di bawah menunjukkan pemetaan. Pemetaan tadi adalah fungsi. Oh, berarti nomor 1 sampai nomor 8 tadi adalah relasi. Kita masuk ke fungsi ini ya. Gambar di bawah menunjukkan pemetaan A ke B. Domain dari rank F dari fungsi masing-masing adalah sebagai berikut. Oke ya. Kita dapat grafik seperti ini. Oke. Nah, domain atau daerah asalnya tadi kan ada 1, 2, 3. Dan kodomain atau daerah kawan tadi adalah A, B, C, D. Hanya saja yang ditunjukkan yang dituju adalah B, C. Oke, soalnya kan nanya rank dari F. Ya. Otomatis domain dan rank. Oke, soalnya bertanya domain dan rank pasti A, B, C, D ya. Domain dan rank adalah A, B, C, D. Oke, jawaban yang benar adalah BC adalah domain. Domain adalah 1, 2, 3 dan ranknya adalah BC. Ya, jawabannya C ya. Ya. Nomor 9. Yang ditanya adalah domain dan rank. Ya, ranknya yang ditunjuk yang dapat pilihannya adalah B dan C. Sedangkan kodomain mereka adalah 1, 2, 3. Oh, maaf ya, ini kurung awal. Oke, maka jawabannya itu adalah di C. C 1, 2, 3 dan B, C. Oke ya. Ini kita lihat aja, nggak perlu pengerjaan yang rumit ya. Kita masuk ke contoh nomor 10. Nomor 10 bagaimana ini? Dari fungsi A ke B dinyatakan dengan diagram panah di bawah. Oke, kita perhatikan ya. A ke 7, B ke 3, C ke 5, D ke 7. Nah, di sini dari domain ke kodomain mereka tepat satu. Maka mereka adalah fungsi ya. Pernyataan yang benar adalah yang pertama, domain F adalah A, B, C, D. Bener ya? Oke, 1 bener. I1 gitu ya. Yang I2-nya kodomain F itu 1, 3, 5, 7, 9. Bener ya? Bener. Oke, I2 bener. Rank F adalah kita yang dipilih saja. 3, 5, 7. F juga bener. Yang 3 F juga. Oke, ranknya benar. Himpunan pasangan berurutan dengan A7 benar, B3 benar, C5 benar, D7 benar. Nah, pernyataan di bawah ini adalah benar
benar semua ya. Maka benar semua, jawabannya adalah D. Oke ya. Ini juga benar. Jadi jawabannya D. Benar semua itu, nggak ada yang pernyataan yang salah. Oke, kita masuk ke nomor 11. Diketahui daerah asal fungsi X-nya 3X kurang 1. Oke, kita tulis fx-nya 3X kurang 1 ya, bentuk bakunya. Nah, di mana nilai X itu kurang dari 5 tapi bilangan asli. Daerah hasilnya adalah, oke, bilangan asli, teman-teman tahu bilangan asli dari mana? Oke, kalau teman-teman tidak tahu bilangan asli dari mana, ya wassalam, sudah ya. Oke, bilangan asli itu mulai dari 1. Oke, kita masuki ketika F-nya 1, maka 3 kali 1 kurang 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Oke ya. Ketika F-nya 2, tadi kita ambil X-nya kurang dari 5 ya, maka sampai 4. 3 kali 2 kurang 1. 6 kurang 1 sama dengan 5, gitu ya. F-nya 3. 3 kali 3 kurang 1 sama dengan 9 kurang 1. Maka jawabannya 8. Nah, yang terakhir F4. 3 kali 4 kurang 1. 12 kurang 1, 11 ya. Yang ditanya pada soal inilah domain atau daerah domain pula. Yang ditanya adalah daerah hasil fungsi F. Maka daerah hasilnya adalah 2, 5, 8, 11. Maka jawabannya adalah B. Gampang ya, mudah sekali. Kita jangan takut dengan bentuk soal ya. Nah, sekarang kita bahas ke nomor 12. Nomor 12, fungsi F didefinisikan sebagai berikut. Oke, kita masukkan aja nomor 12 ya. F-nya itu, fx-nya itu X tambah 2. Yang satu lagi X kuadrat kurang 1. Nah, di sini X-nya adalah elemen ganjil. Ya, anggota ganjil. X ini anggota bilangan genap. Ya, ganjil sama genap ya. Nah, diberikan pernyataan sebagai berikut. Bayangan X3 adalah 5. Oke, kita masukkan misalnya F-nya 3, apakah menghasilkan 5? 3 tambah 2 benar 5. Ini yang sini ya. Sekarang yang ini. F3-nya, apakah 3 di kuadrat kurang 1 hasilnya 5? Benar ya? Salah. Ya, 3 kuadrat itu 9, 9 kuadrat harusnya hasilnya adalah 8. Ya. Nah, tapi oke, ada tapinya ya. Ada tapinya adalah dia ini yang di atas ini harus bilangan yang di atas. Yang di sini F ini dia harus bilangan ganjil. Oke, harus bilangan ganjil. Nah, di sini harus bilangan genap. 3 ini kan nggak bilangan genap ya, maka nggak bisa kita kerjakan di sini ya. Maka cukup sampai di sini. Tapi pernyataan I1 itu benar. I1 tadi benar, walaupun tadi kita coba ke F ini kepersamaan yang fx x kuadrat kurang 1 ini hasilnya adalah bukan 5, tapi yang ditanya ini bilangan genap ya, elemen bilangan genap. Oke, yang kita masukkannya adalah bilangan ganjil. Yang ganjil adalah yang atas, persamaan pertama. Ini ya, kita anggap persamaan pertama. Ini kita masukkan persamaan kedua. Oke, I1 itu benar. Oke, gitu ya. Nah, kita masuk ke I2. Apakah bayangan X4 itu X sama dengan 4 itu adalah 15? Nah, 4 itu kan adalah genap. Ya, maka kita pakai persamaan kedua. Oke, kita masukkan persamaan kedua kalau genap. Gitu ya. F4 sama dengan X kuadrat kurang 1, 4 kuadrat kurang 1, 16 kurang 1 sama dengan 15. Maka benar ya. Maka I1 benar. I2 juga benar. Kita masuk ke I3. Nilai fungsi 1 itu 3 ya. 1 itu kan ganjil. Kita masuk ke persamaan 1 berarti yang ganjil. Oke. 1 tambah 2 itu
3. Bener ya, X tambah 2. Nah, oke, yang misalnya yang berarti yang ketiga itu benar. Oke, kita masuk yang keempat. Yang keempat tadi, apakah fungsi 0 itu 0? Ya, 0 itu fungsi 0. Nah, 0 itu kan nggak ada di bilangan ganjil, nggak ada 0, di bilangan genap nggak ada 0. Ya, maka saya nyatakan benar ya, nomor 4 itu benar. Tidak dong. Bisa kita masukkan 0 itu dia netral. Maaf ya. 0 itu netral. Kita bisa masukkan kedua-duanya. Maaf. 0 tambah 2 sini 2. Kalau yang satu lagi 0 kuadrat kurang 1 min 1 ya. Maka pernyataan nomor 4 itu salah. Pernyataan nomor 4 salah. Maka yang benar 1 2 3. 1 2 3 berarti jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah A. Oke ya, saya jelaskan ulang ya di nomor 12 ini. Ternyata di soal itu terdapat dua pernyataan sebagai berikut ya. Pernyataan pertama itu untuk bilangan ganjil, pernyataan kedua itu untuk bilangan genap. Nah, pernyataan 1, 2, dan 3 itu sudah jelas ya. Menyatakan ke ganjil, ke genap, dan ke ganjil ya. 1, 2, satunya ke ganjil, 2-nya ke genap, 3-nya ke ganjil. Nah, nomor 4 ini ternyata tadi saya juga terjebak F-nya 0. 0 itu kan nggak genap, nggak ganjil, ternyata netral. Nah, netral itu ternyata bisa masuk ke genap, bisa masuk ke ganjil. Jadi kita uji saja masuk ke dalamnya kedua-duanya. Nah, ketika persamaan pertama kita masukkan hasilnya 2, dan persamaan kedua kita masukkan hasilnya adalah min 1. Maka pernyataan yang benar adalah yang A, 1, 2, dan 3. Oke, kita masuk ke soal nomor 13 ya. Agak dijebak kita di soal nomor 12 tadi ya. Kayaknya saya aja yang dijebak ya. Saya rasa teman-teman nggak terjebak tadi. Oke, di nomor 13 diketahui fungsi fx ya adalah ax kurang 5. Oh, ini fx sama dengan ax kurang 5. Baik. Terus jika fungsi fx-nya itu min 2 menghasilkan 3, maka nilai A, oke, ya gampang sekali ya. Ketika dimasukin F2, dia menghasilkan 3. Oke. F kurang min 2-nya tadi adalah 3. 3 sama dengan AX kurang 5. Kan kayak gini. Nah, X tadi adalah min 2. Oke. 3 sama dengan A min 2 kurang 5. Begitu ya. Enggak ribet kan? Oke ya. Di sini kan bilang bakunya fx sama dengan ax kurang 5. Ketika x-nya diganti min 2, maka x-nya juga ganti min 2. Oke, kita lanjutkan. Maka jawabannya tadi adalah 3 sama dengan min 2a kurang 5. 3 tambah 5 sama dengan min 2a. 8 sama dengan min 2a. Berarti a itu adalah 8 dibagi min 2 min 4. A nya adalah min 4. Min 4 di pilihan ganda itu adalah B. Oke, kita masuk ke soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 pada pemetaan itu sama saja. Oke, kita masukkan saja. Kita ikutin maunya soal. Oke, fx sama dengan 2x x 2x. Oke, salah ya. Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 2. Bayangan dari 2 ya sudah, kita masukin aja angka 2-nya tadi. 2 kuadrat tambah 2 kali 2 kurang 2. 2 kuadrat itu 4, 2 kali 2 itu 4 kurang 2. 8 kurang 2 sama dengan 6. Nah, 6 itu adalah C. Oke ya, mudah ya. Artinya teman-teman nggak perlu takut kalau misalnya soalnya berbentuk kuadrat. Aduh, berbentuk kuadrat lagi, malesnya. Udah ikutin aja maunya matematika itu, kita ikut aja. Oke, orang matematika tuh orang-orang patuh semua, dia ikut aja maunya soal ya. Nomor 15 itu
Oke, kita ikutin lagi. Fx-nya sama dengan 2x buka kurung x kurang 3. Nah, dia minta f-nya 5. Ketika f-nya ganti 5, semua ganti 5. 2 ganti 5. 5 kurang 3. 10. 2. Ya, 2 kali 5 10 gitu ya. 5 kurang 2 3. Maka hasilnya 20. 20 di pilihan ganda adalah C. C lagi. Oke, kita bahas. Ya, kita bahas sampai banyak ini contoh soal ya. Nomor 16, diketahui fungsi. Oke, nomor 16. Diketahui nomor 16 fungsi fx. Fx-nya adalah 2x kurang 3. Jika peta dari P adalah 5. Jika peta dari P adalah 5, maka nilai P adalah peta itu maksudnya ketika dimasukkan P, 2P kurang 3 adalah 5. Kan gitu kata dia. Ya, gampang sekali sebenarnya ini. 2P kurang 3 sama dengan 5. 2P 3-nya pindah, 5 tambah 3. 2P sama dengan 8, P sama dengan 8 dibagi 2. Jelas-jelas P-nya adalah 4. Ya, gampang. Berarti 4 itu yang B. Oke, kita masuk ke nomor 17. Nomor 17 itu adalah sebuah fungsi fx mx. Yo, nggak usah takut. Fx sama dengan mx, ya, motor mx ini kayaknya. Kurang 3. Memetakan 2 ke 1 peta dari 4 adalah ketika dipetakan 2 dia menghasilkan 1. Oke. Jadi gini maksudnya itu. Ketika dimasukkan 2 dia menghasilkan 1. Nah, artinya kayak gitu. Ya. Memetakan 2 ke 1. Peta dari 4. Nah, yang ditanya adalah F4 berapa? Oke, ya. Kita nggak usah takut, kita tulis aja lagi soalnya. Ketika dimasukkan F2, ya, dia menghasilkan tadi 1 ya. MX kurang 3. M2 kurang 3. Ini kan tadi 1. Nah, gitu ya. 2M kurang 3. Berarti nanti 2M sama dengan 2M sama dengannya di sini ya. 2M sama dengan 1. Ini tadi min pindah jadi plus. Saya langsung jumlahin jadi plus. Ya, plus 3 ya. 1 tambah 3 itu 4. 2M sama dengan 4. Jadi teman-teman M-nya udah dapat pasti adalah 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, M-nya kita udah dapat 2 nih. Ya, M-nya kita udah dapat 2. Ya sudah, kalau udah dapat M-nya 2, maka kan rumus Fx-nya sama dengan MX kurang 3. M tadi adalah 2 kan, 2X kurang 3. Nah, gimana kalau F-nya 4? Ya udah, 2 kali 4 kurang 3. 8 kurang 3 sama dengan 5. Maka jawabannya adalah 5. 5 di pilihan ganda adalah C. Ya, nomor 18 itu pada pemetaan fungsi, ketika fungsi f-nya itu x kurang 2, dia menjadi 3x tambah 2. Nilai dari f kurang 2. Oke, maksudnya itu artinya tuh gini teman-teman. F nomor 18 ya. Udah masuk ke nomor 18. F x kurang 2. Oke, itu artinya sama dengan 3x tambah 2. Nah, misalkan ya, misalkan x kurang 2 itu adalah A. Oke, maka x itu adalah A tambah 2 gitu ya. Nah, seandainya karena x itu adalah A tambah 2, kita masukkan ke fungsi x sama dengan 3x tambah 2. Oke, x tadi adalah A tambah 2, A tambah 2 tambah 2 ya pada soal ya. 3A tambah 6 dikalikan ke dalam, oke? Tambah 2. 3A tambah 8 gitu ya. 3A tambah 8. Nah, misalkan tadi A itu adalah X, maka Fx sama dengan 3X tambah
8. Oke. Nah, ketika fungsinya itu min berapa kali soal tadi bilang? Min 2 ya. Min 2, maka 3 kali min 2 tambah 8. Min 6 tambah 8 sama dengan 2. Oke ya, maka jawabannya adalah C. Baku nomor 19. Pada pemetaan, oke, bentuk bakunya ya fx sama dengan ax tambah b. Jika f2, oke, ini tantangannya agak lebih seru ya. Jika F2-nya itu sama dengan 3 dan F3-nya sama dengan 5, maka nilai dari F1 dan A kurang B. Oke ya. Bentuk bakunya kan adalah Fx sama dengan Ax tambah B. Gitu ya. Nah, ketika F-nya kita ganti 2, maka jawabannya 3. Maksudnya F2 sama dengan AX tambah B. Oke, X-nya kita ganti 2. Gitu ya. A kali 2 tambah B. Nah, F2 ini menghasilkan 3. Oke, berarti 3 sama dengan 2A tambah B. Nah, gitu. Nah, untuk yang kedua yang di F5 berarti gitu juga. F3 sama dengan AX tambah B, maka 5 sama dengan 3A tambah B, gitu ya. Nah, ini persamaan 1 dengan persamaan yang 2 ini kita eliminasi. Oke. Kalau kita nengok angka yang terbesar adalah ini, kita letak yang paling atas ya, mempermudah. 3A tambah B sama dengan 5. Oke. 2A tambah B sama dengan 3. Oke, sama dengannya saya pindahin ke sininya. 5-nya juga saya pindahin ke sini ya. Seperti itu maksudnya tadi. Oke, kita eliminasi, kita kurangin. 5 kurang 3, 2. B kurang B. 3 kurang 2. 3 kurang 2. 3A kurang 2A berarti 1A, berarti A-nya 2. Karena A-nya sudah dapat 2, kita substitusikan. 1 dieliminasi. Yang ini kita substitusikan. Oke, kita pakai persamaan pertama misalnya. 3A tambah B sama dengan 5. 3, A-nya itu adalah 2. Tambah B sama dengan 5. 6 tambah B sama dengan 5. Oke, berarti B-nya 5 dikurang 6. B 5 kurang 6 itu adalah min 1. Oke, pertanyaan yang pertama adalah jika F-nya 1 berapa? Oke, kita kan udah dapat nilai A sama B. Oke, kita masukkan dulu. Serep. Fx sama dengan AX tambah B. A-nya tadi adalah 2, berarti 2X. B-nya adalah min 1, berarti 2X kurang 1. Oke, ketika F-nya itu adalah 1 kata soalnya, maka jawabannya adalah 2 dikali 1 kurang 1. 2 dikali 1, 2. Kurang 1, 1. Berarti Fx-nya adalah 1. Oke ya. Nah, gimana A kurang B? A-nya tadi adalah 2, B-nya adalah kurang 1. A kurang B. A kurang B. A dikurang min 1. Berarti A-nya tadi 2 ya. 2 tambah 1 berarti 3. Nah, di sini yang menghasilkan F1-nya adalah 1 dan A kurang B adalah 3 adalah B. Oke ya. Gampang. Kita masuk ke contoh soal nomor 20. Oke, contoh soal nomor 20 itu fungsi fx ya. Fx sama dengan 3x tambah 5. Jika A sama dengan min 1, maka A-nya berapa? Oh ya udah, kita buat aja soalnya dulu. Fx sama dengan 3x tambah 5. Kata dia, ketika Fa sama dengan 3x tambah 5 menghasilkan 1. Oke. Gitu kan? Ya sudah. 3x tambah 5 sama dengan 1. Nah, ini kita ganti A.
3A sama dengan ini pindahin 1 kurang 5. A sama dengan min 4. Nah berarti A sama dengan min 4. Oh soalnya min 1 tadi ya. Oh min 1. Oh salah soal ini kayaknya. Oh iya saya soal. FA nya min 1. Min, sorry ya, maaf. Berarti min 5 min 6. Oke, cocok lah. 3 berarti A nya min 6 per 3. Maka A nya adalah min 2. Min 2 itu tadi di pilihan gandanya adalah C. Oke, tadi hilaf pada min ya. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1 itu adalah fungsi H dirumuskan dengan Hx sama dengan Mx tambah N. Jika H2 itu sama dengan 1, H4 sama dengan 5, maka nilai H3. Oke teman-teman jangan bingung ya. Kalau Fx orang ganti Hx, oke lah terserah ya. Yang penting caranya sama aja. Oke. Hx dia fungsi H bukan fungsi F lagi, dia fungsi H. Hx nya itu adalah Mx tambah N ya, sama aja dengan Ax tambah B ya kan gitu kan. Nah oke, jika H2 itu menghasilkan 1, H4 itu menghasilkan 5, maka nilai dari H3. Oke teman-teman, ini kita bisa kerjakan seperti eliminasi di contoh soal yang tadi ya, nomor 19. Oke, kita kerjakan aja. Oke ya, ketika H2 sama dengan Mx tambah N nya, hanya 2, ini 2 nih X tadi ya, maka 2M tambah N, nah hasilnya adalah 1. Oke, dapat yang pertama. Yang kedua tadi adalah H4 sama dengan, berarti sini 4M tambah N, ini hasilnya adalah 5. 4M tambah N sama dengannya 5. Oke, kita eliminasikan angka terbesar yang ini, kita letak aja paling atas ya, 5. Oke, kita mulai dari depannya aja. 4M tambah N sama dengan 5. 2M tambah N sama dengan 1. Eliminasi 5 kurang 4, 5 kurang 1 4 sebut ya. N kurang N habis, 4 kurang 2 2M, 2M berarti M nya sama dengan 4 per 2, M nya sama dengan 2. Nah karena dapat M nya 2, kita masukkan ke salah satu, boleh yang ini, boleh yang ini, kita pakai yang pertama. Oke, 2M tambah N sama dengan 1, 2 kali M nya tadi 2 ya, tambah N sama dengan 1, 4 tambah N sama dengan 1, berarti N nya ini adalah 1 kurang 4, N nya adalah min N nya di sendiri adalah min 3. Nah kalau kita sudah dapat M sama N, kita masukkan ke sini. Oke lah, Mx tambah N, M nya tadi adalah 2x, sorry ya, N nya tadi min 3, berarti kan Hx sama dengan 2x kurang 3. Yang ditanya pada soal adalah berapa H3 nya. Oke, ketika H3 sama dengan 2 dikali 3 kurang 3, 6 kurang 3, 6 kurang 3 yaitu 3. Maka jawabannya di pilihan ganda tadi ada 3 adalah di A. Oke, gampang ya teman-teman ya. Kita banyak sering latihan ya. Oke, kita perdalamin lagi. Kita masuk ke contoh soal nomor 22. Kita hematkan lagi kertas biar nggak banyak utan gundul. Oke, nomor 22 tadi adalah fungsi F dirumuskan dengan baik. Nah, ini F buka kurung 2x kurang 3 tutup kurung sama dengan 4x kurang 5. Nilai dari F1 adalah, nah tadi kita buat soalnya. Tadi kan F-nya itu adalah 2x kurang 3 sama dengan 4x kurang 5. Kita pelan-pelan. Oke, misalkan 2x kurang 3 itu sama dengan A. Maka
Ya, perhatikan ya. 2x sama dengan A tambah 3. Kan gitu, pindah. Nah, berarti X itu adalah A tambah 3 per 2. Gitu. Nah, kita masukkan ketika FA sama dengan, ya, rumusnya adalah 4. Kita masukin dulu rumusnya. 4x kurang 5. Ini agak pelan-pelan karena dia ada pecahan ya. Oke. A-nya tadi adalah X-nya tadi yang A. Oke, X-nya tadi yang A. Kita masukkan aja FA. Yang FA ya, pada soalnya bilang FA. Pada soalnya mintanya F1. Nanti kita masukkan ke F1. Oke ya. Persis seperti yang di nomor 14. Di nomor 18. Ya Allah. Oke, 4 dikali X. X-nya tadi adalah nih, ya. Oke. Kita kasih warna merah. A tambah 3 per 2. Oke, gitu ya. Kurang 5. Oke, kalau ini dikalikan dalam, ini coret. Jadi 2, berarti kali dalam aja. 2A tambah 6 kurang 5. Oke ya. Mudah ya. Oke. 2A tambah 1. Nah, ini kan FA. Kalau saya bikin FX, mau nggak mau X-nya ganti. Nah, ketika F-nya itu adalah 1, soal minta, maka 2 dikali 1 tambah 1. 2 kali 1, 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, pilihan ganda di nomor 3 itu adalah C. Nomor 23. Nomor 23 itu diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah a, dan gx sama dengan 2x tambah b mempunyai peta yang sama untuk x sama dengan 1. Dengan demikian nilai dari a kurang b adalah, oke, katanya pemeta mempunyai peta yang sama untuk x sama dengan 1. Kita tulis aja dulu soalnya. Fx sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah a. Oke. Nah, di katanya di soalnya bilang tadi x sama dengan 1. Oke, kita langsung masukkan aja x-nya sama dengan 1 di sini ya. 1 kuadrat 3 kurang 3 kali 1 tambah a. Oke. Maka 1 kuadrat itu adalah 1 kurang 3 tambah a. Maka di sini adalah min 2 tambah a. Oke. F1-nya tadi adalah min 2 a. Oke, kita masuk ke GX. GX-nya tadi teman-teman santai aja dengan soal ini, jangan perlu takut kalau modelnya agak berubah ya. Namanya juga model soal. Oke. X-nya juga sama-sama 1 ya. Soalnya bilang tadi X-nya sama-sama 1. G1 sama dengan 2 dikali 1 tambah B. Berarti 2 tambah B. Oke. Nah, kata dia tadi dengan mempunyai peta yang sama. Peta yang sama itu berarti ya mereka sama. Artinya gini, F1 sama dengan G1, kan sama pemetaannya, dimana min 2 tambah A sama dengan 2 tambah B. Nah, soalnya bilang A kurang B berapa? Kan ini yang ditanya. Masalah kita tuh di sini. A kurang B itu nilainya berapa? Di sini kan kita bisa masukkan. Oke ya. Semua variabel A dengan B kita pindahkan ke kiri. Oke. A kurang B sama dengan 2 tambah 2 ya. Yang ini pindah ya. Nah, oke. A kurang B sama dengan 4. Ya, yang ditanyanya A kurang B berapa? Loh, ini dia 4. Nah, 4 pilihan gandanya tadi adalah C ya. Gak perlu kita takut soalnya berbentuk apa ya, kita jalanin aja. Oke, kita masuk ke nomor 24. 24 itu diagram berikut yang bukan pemetaan. Oke, dalam pemetaan tadi sudah saya bahas ya. Kita bahas di part 2. Di part 2-nya sudah saya bahas tentang definisi dari pemetaan. Pemetaan itu adalah fungsi. Tapi di sini yang dibilang bukan ya.
Oke ya. Nomor 24 ini ada yang agak aneh nih. Bukan pemetaan. A itu bukan. B itu iya. C itu bukan. D itu juga bukan. Nah, kalau ditanya bukan, yang bukan itu adalah A, C, dan D. Mungkin soal ini salah ya. Yang dimaksud soal ini mungkin diagram berikut yang pemetaan adalah ya yang B. Ya. B adalah pemetaan, sedangkan A, C, D itu tidak pemetaan atau bukan. Oke, maka seharusnya jawabannya adalah A, C, D. Kalau soalnya kita ganti, diagram berikut yang merupakan pemetaan adalah B, gitu ya. Ada sedikit kesalahan di nomor 24. Oke, kita masuk ke nomor 25. Nah, nomor 25 ini adalah relasi-relasi di bawah ini yang merupakan pemetaan adalah pemetaan. Oke, di nomor A itu pilihan di nomor A, opsi nomor A itu kan kalau kita lihat ya, intinya kalau misalnya di sini ini adalah domain, ini adalah kodomain ya. Kalau mereka misalnya 2,3 berarti duanya itu. Misalnya 2,3. Duanya itu adalah domain, K itu adalah kodomain ya. Domain di sini beradanya, kodomain di sini beradanya. Oke. Nah, mereka gini. Intinya pada soal adalah yang merupakan pemetaan ya. Nah, kita masuk ke nomor yang A. A itu adalah 13, 24, 25. Udah. Nomor 2 disebutkan 2 kali ya. 2, 4, 2, 5. Berarti nanti nomor 2 ini 2 ke 4, 2 ke 5 gitu ya. Artinya mereka nanti nomor 2 ini adalah selingkuh. Oke, di part kedua sudah kita bahas kalau selingkuh itu dia tidak masuk ke pemetaan atau fungsi. Maka nomor A jangan kita pilih. Oke, kita perhatikan juga di nomor B. Di nomor B min 1,2 0,4 min 1,3. Oke, min 1 disebutkan 2 kali, maka dia juga akan selingkuh ya. Min 1 dengan 2, min 1 dengan 3. Oke, maka yang B juga salah. Kita masukkan nomor 3 ke yang C. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Oke, semuanya tepat 1. Oke, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Oke, maka C itu benar. Oke ya, langsung aja C itu benar. Kita nggak perlu menguji yang lain. Ya, kita akan kehabisan waktu nanti kalau ketika ujian. Oke ya. Sedangkan yang D udah pasti salah tadi karena ada min 1 dengan min 1 ya. Min 1 2, min 1 3 udah pasti selingkuh. Oke, nomor 26. Nomor 26 itu adalah perhatikan grafik di bawah ini, grafik yang merupakan fungsi atau pemetaan. Oke, gambar fungsi atau pemetaan ya. Fungsi atau pemetaan apabila dia ditarik garis, ya misalnya ada gambar kartesius. Oke, misalnya pertanyaan gini. Kalau dia ditarik di sumbu X lurus sejajar di sumbu X, ya X sama dengan berapa terserah, dia itu harus memotong satu titik yang memotong. Berarti ini fungsi. Oke, kalau saya bikin gambar grafik kayak gini juga satu kali, berarti ini fungsi. Kalau saya bikin gambarnya seperti ini ke atas, berpotong sini, oke, satu titik berarti fungsi. Seandainya saya bikin seperti ini, serep. Nah, oke. Ini kayak gini. Nah, serep. Ada 2 titik. Nah, ada 2 titik potong, dia bukan fungsi. Nah, kalau kita perhatikan di soal nomor 26 ini, yang bukan fungsi pasti adalah IF ya. IF kan gambarnya gini nih. Oke. Nah, apabila saya tarik garis sumbu sama X sama dengan berapapun itu, nanti X sama dengan Y. Nah, dia ada 2 titiknya di sini. Nah, berarti dia bukan fungsi. Berarti 26 tadi jawabannya adalah 4 itu adalah tadi D. Oke ya. Nggak susah ya. Intinya teman-teman harus memahami itu konsepnya. Oke, jawabannya adalah apa sih yang ditanya tadi? Grafik ini yang merupakan fungsi. Oke, berarti yang fungsi adalah 1, 2 dan 3. Yang bukan itu 4. Berarti bukan D jawabannya ya. 26 itu jawabannya A. Yang fungsi itu adalah I1, I2 dan I3. Oke. Kita masuk ke soal nomor 27. Oke, nomor 27 tadi. Nomor 27, diagram kartesius di bawah ini merupakan pemetaan dengan notasi
dengan notasi sebagai berikut ya. Oke. Nah, di Cartesius kan sudah dikatakan ya. Kemarin saya bilang di pembahasan part 1, ini adalah kodomain, ini adalah domain. Ketika domainnya ini adalah 0, domainnya adalah 0 ya, dia menjadi min 1. Min 1 ya, ini titik pertama di sini. Di mana 0, min 1. Oke, ketika x-nya 0, maka jawaban y-nya min 1. Kita masuk ke pilihan ganda. Nah, ini kita coba satu-satu boleh. Teman-teman pakai rumus eliminasi boleh. Eliminasi di sini seperti ini. Ya, kita pakai rumus eliminasi saja. Oke ya. Ketika f-nya 0 sama dengan min 1. Oke, titik kedua kita pakai contoh soal nih. Ini titik kedua. Titik keduanya adalah ketika x-nya 2, y-nya 0. Oke, ketika ini 2, dia menghasilkan 0. Kan gitu. Oke. Nah, kita eliminasikan, kita masuki ya. AX tambah B sama dengan min 1. Min 1 itu ketika x-nya 0, berarti B itu sama dengan 1 kan, apapun yang dikalikan 0 nanti 0. Oke, B-nya 1. Oke, yang ini. Oke ya. AX tambah B sama dengan 0. Ketika 2x 2A ya. X-nya kita ganti A, X-nya kita ganti 2, jadinya 2A. 2A tambah B sama dengan 0, maka 2B sama dengan min 2A, ya Allah. Maka 2A sama dengan min B. Oke ya. Min B. Min B itu adalah min 1. 2A sama dengan min 1. Berarti 2A sama dengan 1. Udah jelas pasti A itu 1/2. Sudah dapat ya. Maka kita masukkan ke persamaannya. Fx sama dengan AX tambah B. A-nya tadi adalah setengah X, B-nya adalah min 1. Oke, coba kita masuk ke pilihan ganda. Ada nggak setengah X kurang 1, yaitu B ya. B. Nah, jika teman-teman pakai pengandaian juga boleh. Pengandaian maksudnya pilihan A kita masukin X-nya, B kita masukin X-nya, C-nya kita masukin X-nya, boleh. Oke ya. Nah, ini kita bahas soal nomor 28 ya, sebentar lagi. 28. Soal nomor 28 diketahui. Oke, nomor 8 kita buat aja dulu ya. Himpunan A diketahui 2, 3, 5, 7. Oke. Himpunan B-nya, himpunan B pula, diketahui A bilangan prima kurang dari 10 ya, ini dia. Oke. Nah, yang B-nya itu adalah Y lebih besar dari 0 dan lebih kecil kelipatan 4. Oke, kelipatan 4 ya. Kelipatan 4 mulai dari 1, 2, kelipatan dari 4. Oke, kelipatan dari 4 itu 4, 8, 12 ya. 1, 2, 3 nggak bisa masuk karena nggak kelipatan ya. 4, 8, 12 harusnya masuk ke 16, tapi dia mintanya di bawah 15. Oke. Nah, banyaknya pemetaan yang mungkin dari ini adalah, oke, yang mungkin itu, tadi saya juga belum bahas ini di part 2. Oke. Nah, kalau banyak pemetaan yang mungkin pemetaan di sini adalah fungsi ya. Ini pemetaan dia harus jelas A ke B. Kalau A ke B berarti nanti nilai B-nya itu dipangkatkan dengan nilai A. Oke. Tapi kalau B ke A itu terbalik nanti dia. Nilai A-nya dipangkatkan nilai B. Nah, pada soal ini yang ditanyakan himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini nilai B-nya adalah 3,
nilai A-nya adalah 1, 2, 3, ada 4. Oke, gitu. Nah, maka kita masukkan ke rumusnya. Yang dari A ke B. A ke B yang ini. Berarti masuk ke 3. Nilai B-nya adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu adalah 3, 3, 3, 3 gitu ya. 9, 9, 81. Oke, nomor 28 itu yang 81 adalah yang C. Oke, kita masuk ke nomor 2, 29. Ya, 29 himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi 1-1. Nah, teman-teman, nanti di apa namanya, di fungsi itu ada 3 macam lagi ya. 3 macam. Korespondensi itu adalah di mana domain dan kodomain itu masing-masing memiliki pasangan hanya satu, berpasangan satu kali ya. Satu kali di kodomainnya. Kodomain sama domain juga sama-sama satu mereka. Itu ya. Nah, maksudnya itu gini. Misalnya 1 2, ini 1 3 AB. Nah, kalau sini ini adalah korespondensi. Kalau 1 2 sini adalah AB kayak gini. Nah, sebenarnya kan dia sama-sama fungsi, tapi dia bukan korespondensi karena dia domain dan kodomainnya masing-masing memiliki pasangan dan hanya berpasangan satu kali. Kalau ini kan 2 kali. Nah, kalau korespondensi itu sama-sama setia semuanya, oke? Nah, di 229 itu yang A pasti salah ya. Yang A pasti salah karena penyebutan 1A 2A. Nah, A-nya disebutin 2 kali ya. Nggak bisa dia. Nah, yang B juga kayak gitu, ada 2, B sama 2, C. Nah, 2 ini disebutin 2 kali juga nggak bisa. Nah, yang C tadi, yang C itu 1A 2B 3B. Nah, B disebutin juga 2 kali, nggak boleh. Kita masuk ke yang D, 1A 2B 3C. Maka jawabannya adalah D. Oke ya. Itu pembahasan yang mudahnya. Oke, 30 itu rumus korespondensi 1-1. Ini rumusnya jarang kita gunakan, bukan jarang digunakan, jarang ditemui pada soal-soal apabila kita ujian nasional ya. Ini jarang ditemukan, tapi nggak apa-apa, kita bahas saja. Diketahui N, oke, N, kalau terbalik N, A-nya adalah 4, NB, kita ulang ya, NA sama dengan 4, nilai B-nya sama dengan adalah 4 juga. Maka banyak korespondensi 1-1 yang mungkin dari A ke B adalah, nah, korespondensi 1-1 dari A ke B itu adalah dia gini, faktorial. Oke. A ke B sama dengan, berarti dia itu faktorial dari A. Oke, faktorial dari A itu 4. 4, 3, 2, 1. Oke, pernah kita pelajari seperti ini? Kalau belum ya, oke. Faktorial itu seperti ini ya. Dia sampai 1. Jangan sampai 0. Kalau sampai 0 nanti apapun yang dikalikan 0 jadi 0. Oke, 4 kali 3 12. 2 kali ini adalah 2, maka jawabannya 2, 24.